Gimana kabar kalian guys? Apakah kalian sudah siap menghadapi resesi? Yang konon katanya di tahun depan Indonesia prediksi gelap ya cuy. Mungkin gak ada matahari kayaknya. Tapi di sini kalian gak usah pusing karena di sini Mr. P dan juga Teknik.com akan mewarnai hidup kalian yang suram. Ya, kali ini gue akan mereview salah satu produk terbaru atau new product dari brand QHO. Kalian bisa lihat di sini ada terpampang mesin circular saw atau mesin potong kayu yang 7 inch. Jadi di sini QHO mengeluarkan kembali untuk alat woodworkingnya yaitu circular saw. Setelah sebelumnya dia sempat ngeluarin planer dan juga mesin trimmer ya coy. Jadi dia udah mulai melengkapi untuk woodworking toolsnya yaitu circular saw 7 inch. Dan untuk spesifikasinya di sini untuk RPM-nya di 5000 RPM, lalu untuk daya pemakaiannya di kurang lebih 1050 watt. Dan untuk diameter blade-nya di 185 mili atau 7 inch ya guys. Ya, oke guys. Sebelum gue bahas soal fitur, di sini gue mau informasikan ke kalian bahwa setiap pembelian QHO MK7 kalian dapat bonus mata potong circular saw ya, yang ukuran 7 inch. Jadi kalian udah nggak perlu beli mata potong lagi ya, Cok. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu soal fitur dari QHO MK7. Bicara soal build quality ya, kalau di sini yang gue rasakan untuk bodinya ini bisa dibilang sangat kokoh atau solid ya coy. Dan plastiknya ini bisa dibilang juga bukan plastik yang abal-abal. Jadi keren sih untuk plastiknya sendiri. Dan untuk handle kalian bisa lihat ini udah dilapisi oleh karet. Jadi ya biar nggak licin pada saat kita motong. Terus juga untuk lock buttonnya juga udah otomatis. Jadi kalau kalian mau potong panjang tinggal nyalain otomatisnya. Dan yang gue demen di sini adalah handle depan. Karena memang ini untuk safety kita ya dan menjaga kestabilan pada saat kita potong khususnya untuk pemotongan panjang ya. Terus di bagian depan ini ada settingan untuk parallel guide dan juga settingan untuk posisi 0 sampai 45 derajat. Dan kalian bisa lihat di bagian samping ini untuk cover blade-nya juga nggak seret ya coy. Jadi dan ini juga metal ya. Cover blade-nya nggak seret dan bahannya juga bahan metal. Dan untuk ini ada lubang untuk pembuangan kotoran atau debu ya coy ya. Dan di sini untuk base plate-nya sendiri ini kalian bisa lihat cukup tebal dan kokoh ya coy. Jadi bukan base plate yang abal-abal. Oke. Mungkin kalau dibilang sama dengan circular saw lain untuk fiturnya memang hampir ya sama aja ya. Cuman memang dari kualitas sih yang di sini build quality-nya cukup lumayan oke ya untuk QHO MK7. Oke. Untuk fitur sudah, dan di sini terakhir gue mau info juga soal garansi ya. Jadi di sini untuk garansi dari QHO MK7 untuk garansi spare partnya ini berlaku selama 6 bulan. Dan untuk service center sendiri juga udah tersebar di banyak kota-kota besar di seluruh Indonesia ya guys. Jadi gokil untuk after sales-nya. Oke. Ini udah gue sebutin soal spek, fitur, bahkan garansi. Jadi di sini langsung aja kita keluar, kita langsung lakukan pengetesan untuk membuktikan kualitas dari circular saw QHO MK7. Check it out. Oke guys, sebelum kita masuk ke video pengujian, di sini gue mau informasi ke kalian. Jadi buat teman-teman yang biasa belanja di Tokopedia, untuk Teknik.com udah ada cabang ya. Mulai dari Jakarta, lalu ada di Bandung, Surabaya, lalu ada di Solo, Semarang, dan juga di Medan guys.
Jadi lebih menghemat ongkir kalian ya. Lalu untuk Shopee juga kita sama, jadi udah ada di 6 cabang ya di kota-kota besar di Indonesia seperti yang tadi di Tokopedia ya. Jadi mulai dari Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan juga di Medan. Sangat mempermudah kalian ya dalam melakukan belanja online guys. Ya, oke guys, untuk percobaan pertama kita akan uji suhu pemakaian ya selama 5 menit. Jadi kita akan cek apakah mesin ini cepat panas guys. Untuk suhu awal di 32 derajat Celcius. Ini kita mau tahu nih untuk QHO MK7 ini untuk pemakaian yang lumayan lama ya, apakah mesinnya ini cepet panas atau enggak nih guys. Karena gue pernah menemukan beberapa merek ya yang dipakai cuman 3-5 menit mesin udah lumayan panas ya. Apakah QHO seperti itu kawan? Langsung aja ya kita percepat videonya. Ini udah 3 menit berjalan, lalu 4 menit. Dan ini udah mau mendekati 5 menit ya guys. Kita akan lihat ya berapa suhu akhir dari QHO MK7 ini. Langsung aja ya, kita stopwatchnya dan langsung kita ukur suhu akhirnya. Tadi suhu awal 32 dan suhu akhirnya ini ada di 45 derajat Celcius. Jadi selisihnya kurang lebih 13 derajat ya guys. Masih oke ya. Ya, selanjutnya guys, ini kita mau cek real RPM dari circular saw QHO MK7. Kira-kira ada di berapa RPM kah? Dan kalian bisa lihat untuk RPM-nya ada di kurang lebih 4.760. Wow, gede juga ya guys. Oke, untuk pengujian selanjutnya ini kita mau tes di daya rumahan ya 900 watt. Karena banyak banget nih yang request untuk pengujian circular saw di 900 watt. Ya, untuk daya tanpa bebannya kurang lebih di 430-an watt. Jadi kita akan gunakan MCB 4 ampere ya guys. Apakah akan jepret atau kagak nih MCB-nya? Kita langsung eksekusi. Ya, untuk wattnya kurang lebih di 770 ya guys untuk daya pemakaiannya. Wah, masih aman banget untuk listrik 900 watt. Kalian bisa lihat tuh, MCB masih tetap jos, tidak turun. Ini pemotongan ketiga ya, kita coba lagi. Dan hasilnya gokil, bisa dipakai di daya 900 watt ya guys. Oke, ini selanjutnya kita akan potong 45 derajat ya atau siku. Ini just info ya guys, kita tidak ada setting apapun soal kalibrasi mata potong ya. Jadi ini bener-bener bawaan dari pas kita dapat barangnya ya, bawaan pabrik. Kita mau lihat apakah presisi atau kagak nih. Langsung aja kita ukur dengan penggaris siku untuk posisi 45 derajat. Dan kalian bisa lihat guys, untuk hasil potongnya sangat sempurna. Gokil banget nih QHO MK7. Ya, ini kita mau coba belah panjang ya atau potong panjang. Ini kurang lebih di 1,3 meter ya untuk panjang dari papan kayunya. Untuk papan kayunya kita pakai yang kamper Medan, ketebalan 30 mili. Oh, jos, nggak ada kendala ya guys. Oke, tidak ada masalah guys. Jadi untuk belah panjang pun ini cukup rekomen ya untuk QHO MK7.
Jadi ini patut jadi koleksi buat workshop kalian guys. Ya, oke guys, gue udah balik lagi di studio terkutuk teknik.com. Ya, gimana guys tadi untuk performa dari Circular Saw Kyuho MK7? Bisa dibilang ini memang lumayan keren ya coy untuk performanya. Dan saatnya di sini gue akan infoin mengenai kesimpulan. Ya, jadi kita udah menemukan beberapa keunggulan dan juga kekurangan dari Circular Saw Kyuho MK7 ini yang akan kita share ke kalian guys. Langsung aja mengenai keunggulan dari Kyuho MK7. Yang pertama ya tadi seperti yang di awal gue bilang, soal build quality-nya ini bisa dibilang bukan barang yang murahan. Jadi buat yang kualitas ya sedikit lumayan premium ya coy, ini masih bisa masuk ya guys. Karena memang dari sisi bodinya yang solid, terus juga plastiknya juga plastik yang bukan murahan. Cover blade-nya udah pakai metal. Di sini juga fiturnya juga cukup komplit ya coy. Jadi keren untuk build quality dari Kyuho MK7. Selanjutnya yang kedua soal getaran pada saat pemakaian ya. Jadi tadi kita udah coba potong balok yang cukup lama ya, dan potong papan panjang. Jadi pada saat selesai potong tuh nggak ada yang namanya kesemutan coy. Jadi untuk getarannya bisa dibilang masih cukup soft ya untuk Kyuho MK7 ini. Selanjutnya untuk yang ketiga soal konsumsi daya listrik. Ini buat teman-teman yang memang masih 900 watt ya untuk listrik rumahnya, ada kabar gembira karena Kyuho MK7 bisa pakai di daya listrik 900 watt. Gokil guys, cukup hemat listrik di kala mau pandemi, di kala mau ada resesi ya cuy. Oke, yang keempat keunggulannya ini nggak gampang panas guys. Jadi kita udah buktiin pada saat pemotongan lama ya selama 5 menit di balok itu kenaikan suhunya nggak gitu signifikan ya, atau nggak gitu tinggi. Jadi masih dalam tahap wajar. Dan yang kelima untuk tenaganya ataupun powernya gue juga suka, karena ini bisa dibilang cukup powerful ya untuk pemotongan balok dan juga papan. Ya untuk kelas kayak camper Medan itu nggak ada yang namanya seret-seret ya coy, lancar. Dan yang terakhir juga ini untuk settingan 0 sampai 45 derajat bisa dibilang lumayan atau cukup presisi ya. Jadi tadi kita juga nggak ada yang namanya kalibrasi mata potong, jadi langsung pakai, dan pada saat kita potong di 45 derajat hasilnya bagus ya, dan siku atau presisi. Jadi ini untuk keunggulan dari Kyuho MK7. Namun ada satu kekurangan yang memang gua agak kurang suka ya, mengenai suara coy. Jadi pada saat motong ya, terutama motong yang 45 derajat tadi, ini suaranya agak cukup bising ya. Jadi itu untuk kekurangannya ya, mungkin karena tenaganya atau RPM yang tinggi yang mungkin bisa mempengaruhi dari kualitas suara yang lumayan kenceng ya. Tapi so far untuk Kyuho MK7 ya bisa dibilang worth it ya untuk jadi koleksi alat tempur kalian di bengkel ataupun di workshop ya. Oke guys, sekian dulu untuk review komplit ya coy soal produk terbaru dari Kyuho, yaitu Circular Saw MK7. Dan semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Dan buat teman-teman teknik.com nih yang memang ingin mengawinkan ya, atau ingin membeli produk Circular Saw MK7, ini harganya masih sangat terjangkau, yaitu hanya dengan Rp680.000 kalian udah bisa membawa pulang Kyuho MK7 ini guys. Jadi masih cukup terjangkau untuk harganya. Dan jangan lupa belinya coy, belinya harus ke teknik.com.
Karena dari harga kita kasih harga yang best price, untuk after sales-nya juga ini sangat bagus banget teknik.com ya coy. Sebelum barang kita kirim ini pasti kita akan cek mengenai kondisi fisik dari mesinnya sendiri. Dan untuk teknik.com juga udah tersebar di banyak cabang ya untuk online-nya ya. Jadi ada dari Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan juga Medan. Sangat memudahkan para pengguna online di seluruh jagat raya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video kita. Dan nantikan kembali video-video terupdate selanjutnya dari teknik.com. Sampai ketemu lagi. Salam.